Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita diizinkan untuk berjumpa kembali para pemirsa, para pemerhati dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada. Wabil khusus yang berada di negeri Indonesia Nusantara dan terlebih juga yang berada di luar negeri. Semoga saja di bulan-bulan sekarang tetap diberikan sebuah kesehatan karena banyak sekali perubahan musim, perubahan cuaca yang bisa menyebabkan banyak entah itu penyakit, entah itu hal-hal yang tidak mengenakan di dalam jasad kita sebagai seorang manusia. Dan semoga saja yang setia senantiasa menyimak dari channel Padukan Gaul tetap diberikan juga keberkahan, kemanfaatan tentunya begitu. Amin. Dan alhamdulillah kami tak lupa menyampaikan kepada pemirsa yang selalu memberikan dukungan. Semoga saja dukungan-dukungan yang Anda berikan, baik itu dukungan yang bersifat materialis ataupun non materialis, semoga saja bisa bermanfaat dan bisa kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Dan juga semoga saja jikalau ada di kesempatan kali ini pemirsa yang mengalami hal-hal yang buruk di kehidupannya masing-masing, diberikan solusi, diberikan kepahaman bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya Allah pula lah yang akan menyelesaikannya begitu. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kami ingin mencoba menguak sebuah request yang dimana di kesempatan kali ini ada sebuah jalan raya pemirsa yang berada di wilayah Bekasi yang disebut dengan jalur maut atau jalur tengkorak antara wilayah jalur Narogong dari mulai daerah Rawalumbu bahkan hingga sampai Bantar Gebang. Dan di sana disebut dengan jalur maut ataupun jalur tengkorak karena banyak sekali dari kendaraan-kendaraan yang melintas itu terjadi sering kecelakaan hingga menyebabkan tewas seketika pula begitu. Dan ada juga sebuah mitos yang sudah dikenal di sana bahwasanya ada gaib yang pernah menyampaikan suatu kata, barang siapa yang melintasi air dialah yang menjadi santapan kami yang akan kami sukai begitu. Dan di jalur Narogong sendiri itu memang bersebelahan dengan sungai dan banyak terjadi hal-hal yang sulit jikalau kita mencerna dengan akal pikiran kita sebagai seorang manusia. Dan di kesempatan kali ini ingin kita dari tim channel Padukan Gaul ingin mencoba menguak tabir apa yang selama ini berada di sana dan apa yang menyebabkan kecelakaan yang terkuat. Jikalau ada kami ingin mencoba menguak dari sudut pandang gaibnya begitu. Dan semoga saja nanti bisa diambil sisi manfaatnya, sisi positifnya dan kami sampaikan pula, kami pertegas bahwa kami di sini tidak mengambil suatu kebenaran mutlak, tapi kami hanya menggali sebuah informasi. Jikalau informasi tersebut ada sisi positif manfaatnya, insya Allah kita bisa mengambilnya untuk dijadikan sebuah pedoman ataupun wawasan untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Jikalau banyak negatifnya pun kita perlu meninggalkan negatif-negatif tersebut. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya pun masih ditemani mediator setia kawakan Jombloan Mas Hamid. Okay. Gimana kabarnya Mas Blo? Alhamdulillah Mas Blo sehat, baik, santai, tenang. Santai, tenang. Oke, itulah yang saya sukai, men. Oke kan? Nggih, Mas Blo. Oke. Benar sehat ini? Alhamdulillah sehat. Ada gak pesan-pesan khusus yang ini disampaikan? Sudah cukup saja, Mas. Tambah menyenangkan sekali ini kalau saya memandang ini. Alhamdulillah. Oke. Udah siap ya, benar? Nggih, siap. Sudah pemirsa. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon izin, mohon doanya semoga saja diberikan kelancaran. Apapun yang terjadi nanti tidak menghambat proses kami. Amin. Amin.
Standby mas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun buruk dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar asli. Yang saya maksud penyusup yang mengaku-ngaku yang mendompleng tidak bisa masuk. Jadi yang aslinya masuk. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dihadirkan salah satu makhluk gaib yang terkuat, yang sering membuat kecelakaan di jalur jalan Narogong atau yang disebut dengan jalur tengkorak, jalur maut yang saya maksudkan. Dari tempat asalnya sana yang asli, yang terkuat, yang mengaku-ngaku, yang menyusup, yang mendompleng tidak bisa masuk jadi yang asli beserta seluruh pasukan. Langsung ketarik tangan saya. Bersiap maju, bersih dan bersih. Allah masuk. Bulan apa ini ya masuk? Mana saya? Ini di wilayah Padukan Gaul Kudus. Apa itu? Assalamualaikum. Kamu bulan apa? Sini. Saya golongan siluman. Siluman. Kenapa tangan begitu? Wujudmu siluman apa? Setengah ular, setengah buaya. Setengah ular, setengah buaya. Ya, Nah, sebutannya apa itu? serah kamu. Sini menghadap sini. Kamu yang terkuat yang menempati jalur. Saya salah satunya. Saya tidak paling terkuat. Yang paling terkuat yang menghuni di sana itu apa di jalur tengkorak tersebut? Jalur Golongan iblis. iblis. Saya juga yang terkuat, tapi saya salah satunya. Jauhkan itu benda-benda yang kamu pegang. Ada di sini saja, saya tidak mau menyakiti kamu. Malaikat-malaikat gelang ataupun apapun tidak akan diaktifkan jika kamu tidak mengambil, tidak berbohong dan tidak menyesatkan. Allah. Ada apa? Dan juga ada proteksi khusus bagi kamu otomatis. Assalamualaikum. Dihadirkan. Allah. Tuh otomatis. Ini senjata milik sang cakra. Apa itu? Terbang otomatis memotong lehermu kalau kamu berbohong. Saya tidak berbohong. Kamu gak berbohong. Memang saya salah satu Nah. gaib yang membuat sering kecelakaan di tempat itu. Tapi bukan saya saja. Iya. Sini saya mau ngobrol baik. Ini saya hadirkan makanan minuman ala kamu seluruhnya yang diizinkan bagi kamu dan tidak membawa dampak buruk dalam jasad mediatornya. Silahkan dinikmati sambil saya mau ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Anda ini. Anda siluman setengah ular, setengah buaya. Ya, Dulunya ini Anda golongan apa? Bisa diceritakan? saya dulunya golongan jin. Kok bisa-bisanya menjadi siluman setengah ular, setengah buaya? Prosesnya kayak apa itu? Bagaimana? Sering dikasih makanan manusia-manusia. Sering kasih makanan? Ya, Saya begini makanannya. bukan. Makanan apa? Nyata ini. Makanan nyata Mm-mm. yang menjadi sembahan bagi golongan kami. Yang gimana? Tempat itu adalah kerajaan-kerajaan, entah itu kerajaan siluman ataupun kerajaan iblis. Manusia yang mempersembahkan makanan untuk kami. Pasti dari manusia itu mempunyai keinginan. Keinginan supaya dirinya ataupun keluarganya bisa menghasilkan uang yang banyak. Uang yang sangat cepat. Entah itu di dalam usahanya ataupun di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang digeluti manusia-manusia yang memberikan serang kepada kami. Jadi kamu ini membantu seorang manusia Ya, di dalam hal pesugihan tadi atau kekayaan. ya, Ingat resikonya loh kalau berbohong otomatis. tidak memang seperti itu. Benda tadi yang berputar-putar akan melingkarimu, akan memotong leher-lehermu. Tetapi saya itu bukan
golongan gaib yang langsung ditaruh manusia di situ. Tetapi karena manusia itu menaruh sesembahan di situ, berharap ada korban jiwa ataupun tumbal yang menjadikan dia kaya raya. Dari situlah kerajaan kami yang ada di situ semakin kuat. Bebarengan dengan golongan-golongan iblis yang kerajaan yang ada di sana itu dibuat dari golongan manusia yang menaruh. Jadi gitu ceritanya. Oke, ada dua versi kerajaan berarti kalau boleh saya perjelas. Benar. Bahwasanya ada yang memang sengaja ditanam langsung oleh manusia. Ada pula yang tercipta dari golongan Anda yang menempati wilayah sana begitu. Iya. Oke. Saya yang menempati sana, bukan yang dipasang manusia. Dulu sambil dinikmati boleh. Itu duduk menyesuaikan jasadnya manusia saja. Allah. Kamu sini bawa pasukan enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kalau Tidak ada yang di luar. Kan, Pasukan-pasukan saya sudah masuk di dalam jasad manusia ini. Menyesuaikan saja ukurannya. Terus sambil dinikmati saya ingin berbicara. Dan jika kamu semakin lama mengajak saya untuk berbicara, pasti dari golongan-golongan yang ada di sana pasti ke sini. Ngapain dia? Ya entah itu menyerang kalian ataupun ingin masuk dalam jasad ini. Ya sudah, atau yang ingin ke sini otomatis terdeteksi. Assalamualaikum. Seluruh pasukan gaib langsung dilulantahkan, hajar, lempar, berikan. Dilempar ke sana ke tempatnya asal muasalnya. Allah. Saya tidak nyaman sekali di tempat ini. Kenapa? Ada golongan-golongan cahaya yang berasal dari benda-benda yang ada di depan kamu itu. Otomatis assalamualaikum, jangan disakiti jika dia jujur memberikan informasi keterangannya. Allah. Kalau kamu jujur nyaman pokoknya di sini. Saya menjamin. Terus begini. Kamu menempati wilayah sana dan kamu salah satu yang terkuat karena sering kali diberikan makanan sesembahan. Ya. Lah, manusia memberikan makanan itu dengan tujuan tertentu kan, seperti yang kamu sampaikan. Lah, saya ini kan memberikan makanan. Apakah makanan yang kamu maksudkan itu kamu ada menjawab tadi berbeda kan? Kalau saya begini menyikapi kamu sebagai makhluk gaib, apakah saya salah di sini? Ya, jika niat kamu salah, pasti akan salah. Jika kamu memberikan makan pada saya, berharap bahwa keinginan kamu ingin dikabulkan dari golongan kami, itu salah. Tetapi jika hanya memberikan makanan saja, karena saya tamu masuk di dalam jasad ini, ya tidak apa-apa. Saya pun tidak akan membantu kamu. Jadi itu konteksnya jelas pemirsa di sini. Oke. Saya nggak mau kemanfaatan dibantu dari golonganmu. Saya hanya ingin menggali informasinya saja. Dan Anda pun menyampaikan seperti itu tadi. Anda tamu perlu dihargai, dihormati, jelas. Terus begini, di jalur tersebut, itu kan jalur yang panjang. Banyak sekali dilintasi dari truk-truk besar, kendaraan-kendaraan besar. Dan sering sekali terjadi kecelakaan juga besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa yang besar. Anda sendiri salah satu gaib yang bekerja membuat kecelakaan. Ceritakan bagaimana kamu bisa bekerja membuat proses kecelakaan itu dalam wujud nyata, sedangkan kamu ini makhluk gaib. Ceritakan sedikit. Semenjak jalan itu dibuat dan dilalui dari kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan-kendaraan kecil, saya itu memang dari kerajaan kami sudah berbuat jahat kepada manusia. Entah itu menyelakai ataupun hingga membuat yang kami celakai itu meninggal tempat. Dari situlah golongan-golongan manusia, yang dimana golongan manusia itu dibantu dari orang-orang sakti, ingin menaruh sesembahan di tempat di mana kami sering membuat kecelakaan. Dari situlah orang-orang berduyun-duyun jika ingin menginginkan sesuatu yang cepat, ingin memasang, mengharap tumbal diharapkan. Dari manusia-manusia itu pasti ditaruh tumbal yang di tempat kami yang sering membuat kami kecelakaan. Cara kami bekerja, di samping dari awal kami sudah bekerja dari kerajaan kami, ditambah dari orang-orang yang memasang untuk mengharapkan tumbal. Dari situlah golongan kami bergabung menjadi dari golongan iblis semakin kuat.
untuk mengambil tumbal dari manusia-manusia yang melewati jalan itu. Oh, jadi begitu. Itulah sedikit yang kamu ceritakan tentang proses kamu bekerja membuat kecelakaan di sana. Lantas, begini yang saya tanyakan pula kepada kamu. Di jalan raya, kami kan bagi manusia pasti memiliki aktivitas yang harus kami lalui itu melewati sebuah jalan raya. Di jalan raya tersebut, itu kan banyaknya kan kendaraan besar, ada juga kendaraan kecil namun sedikit volumenya. Lebih banyak itu besar. Golongan kamu saat membuat proses terjadinya kecelakaan, apakah memilih dari manusia-manusianya atau semua kamu babat atau bagaimana ciri-cirinya? Kalau golongan kami, saya tidak memilih manusia-manusia mana yang menjadi target kami. Terus? Bagi manusia yang melintasi jalan itu. Tetapi di dalam dirinya itu kosong. Di hatinya itu kosong. Ataupun di dalam keimanannya itu kosong. Ya sudah, itu menjadi celah kami. Cara tergampang kami untuk membuat manusia itu menjadi target kami. Kebanyakan orang yang di sana, yang kecelakaan mati di tempat, itu kebanyakan dari tumbal-tumbal yang dipasang manusia itu. Manusia yang ingin menginginkan kekayaan. Ada juga sebagian 1-2 orang ya memang takdirnya dari yang Maha Kuasa itu meninggal di situ. Tapi kebanyakan dari kami itu pasti mengambil manusia menjadi target kami untuk menjadi tumbal. Karena kekosongan di dalam pikirannya tadi. Ya. Saat berkendara kenapa loh, manusia itu kan konsentrasi toh padahal saat berkendara. Secara tidak langsung loh, kalau dia berpikir. Belum tentu. Loh. Kadangkala manusia itu di jalan mengendari sesuatu, kendaraan yang kamu pakai. Itu pikirannya kosong, pikirannya kemana-mana, ataupun di dalam hatinya tidak mengingat apa yang harus diingat. Apa yang harus diingat itu? Janda ke atau? Bukan janda. Wih, lah saya kan yo. Ya Anda di dalam hatinya itu ya berpikir. Oh, yang kami maksudkan begitu. Ya saya kira itu harus mengingat siapa janda yang cantik merona atau siapa kan gitu loh. Setidaknya jika manusia itu berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti konsentrasinya dalam berkendara itu terjaga. Tetapi jika pikirannya kosong ataupun pikirannya entah kemana, daerah mana ataupun ke suatu orang, itu pasti saat berkendara tidak konsentrasi. Dari situlah kami gampang menyusup dalam manusia-manusia seperti itu untuk menggulingkan kendaraannya, sehingga dari manusianya bisa jatuh. Oh begitu. Dari jatuh tiba-tiba dari belakang ada kendaraan besar menghantam begitu. Pres. Oke. Jika sudah mati ya sudah. Sukmanya ditawan dari golongan iblis. Apakah langsung berpindah ke alam? Ya. Ke alam barzah. Loh, dia udah meninggal. Tidak. Banyak manusia yang mengetahuinya begitu. Di kerajaan iblis. Karena dari manusia itu kan menjadi tumbal. Jadi kalau manusia itu, mohon maaf, meninggal dalam keadaan kecelakaan, itu mereka tidak langsung serta-merta kembali ke alam barzah. Kubur begitu. Ya tidak semuanya. Tetapi yang menjadi tumbal itu yang di kerajaan iblis. Untuk dijadikan budak. Kalau memang takdirnya umur dari manusia itu sudah sampai seperti itu. Dan dari golongan cahaya yang bekerja. Ya prosesnya berbeda. Bukan di kerajaan iblis. Akan dibawa sesuai alamnya. Oke. Ya jelas sedikit keterangannya. Lalu begini yang saya tanyakan, di sana ada juga rekan kami, kawan kami yang pernah menyampaikan bahwasanya ada suatu semboyan bagi golongan gaib yang di sana. Jikalau nanti ada kata-kata yang terucap atau bisikan yang dikatakan itu begini, kata-katanya sebentar. Barang siapa yang melintasi air, dialah menjadi santapan kami. Itu maksudnya bagaimana? Dan apakah memang ada sesuatu bisikan seperti itu yang nyata? Itu adalah pemberitahuan dari manusia-manusia sakti yang di sana. Oh, dukun. Yang menyebarluaskan kepada masyarakat-masyarakat yang di sana. Oh. Tetapi kebenarannya itu ya ada. Oh.
Karena Mm-mm. sepanjang sungai itu, Mm. yang di dekat jalan itu, Mm-mm. ratu saya yang menguasai. Oh, golongan apa itu? Siluman. Hmm. Siluman buaya putih. Berkepala 2. Itu perempuan malah ratu. Seorang ratu siluman. Oke. Dan belum muslim, masih fasik. Masih. Terus begini, sebagai seorang manusia, kami ini kan kadang diberikan sebuah Itu dulu manusia. Ratunya. Oh, lah kok Manusia bisa? sakti. Oh. Di mana kesaktiannya membawa Hmm. dia ketika dia sudah mati menjadi siluman. Hmm. Diangkat dari golongan iblis untuk menguasai kerajaan yang ada di air itu. Kok bisa begitu ya, ternyata manusia dulunya bahkan menjadi siluman. Kan kadang manusia nggak tahu manusia meninggal ya meninggal. Itulah kebodohan yang dimiliki manusia sekarang. Loh, bodoh berarti manusianya? Bodoh. Loh, kalau saya jelas saya bodoh, nggak tahu. Nah, manusia kadang kan ya memiliki pedomannya masing-masing toh. Kalau manusia terus menolak pedoman lain kan keilmuan Allah kan ya besar. Yang tersirat pun ada juga, ternyata golongan Anda pula kan begitu. Ya, manusia yang pintar itu pasti mengetahui sejatinya. Jika dia setelah mati menjadi apa, pasti mengetahuinya. Tetapi manusia-manusia sekarang, yang kebodohannya ditutupi dengan kepintaran. Itu menjadi target kami setelah dia mati nanti. Oh gitu. Manusia yang bodoh kami ditutupi kepintarannya. Ya. Kamu ngecek saya ini? Tidak. Ngecekin saya? Oh tidak. Saya kira ngecekin saya. Terus begini, kami sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan lah bahasanya, kan begitu. Kadang kan manusia itu kan mengalami sebuah pertanda, kayak entah itu ada pasukanmu yang melintas di saat tengah malam, besoknya terjadi kecelakaan, atau ada hal tanda-tanda khusus enggak sebelum terjadi kecelakaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dari golongan-golongan kami memperlihatkan jati diri kami kepada manusia yang melintasi jalan itu. Wujud seperti apa? Setiap hari. Pasti dari golongan kami menjumpai manusia-manusia yang melewati daerah itu pada waktu di atas jam 1 malam. Oh. Entah itu kami menyerupai wanita cantik, ataupun ular besar, ataupun buaya yang sedang menyeberangi jalan, ataupun dari ikan seolah-olah nyebrang jalan. Dan membiarkan konsentrasi tadi. Saat kamu mewujud wanita cantik itu wujud nyata atau hanya ilusi bayangan? Ya bayangan, tetapi dari golongan manusia kan bisa melihatnya. Bayangannya itu seperti wanita cantik janda lagi. Ingin sekali kau memboncengnya begitu. Ya banyak yang terkecoh seperti itu. Terus jika terkecoh dengan hal tersebut, ingin sekali kau memboncengnya, apakah yang terjadi nanti hal apa? Ya jika yang berhenti itu adalah laki-laki. Dari laki-laki itu banyak golongan kami juga. Ya pasti bayangan itu pasti akan dikejar. Jika sudah dikejar dari golongan kami akan menuruti apa yang menjadi kemauan manusia itu. Kebanyakan dari golongan kami itu pasti meminta dibonceng tak ke suatu tempat yang dimana jika sudah berjalan kendaraan itu bersama orang itu, ya dari otaknya akan kami cabuti sehingga orang itu menjadi linglung dan akan kami sasarkan entah itu ke kuburan ataupun ke tempat yang sepi. Jadi begitu pula ternyata. Oke. Dari situ kan ya semakin besar kerajaan kami jika manusia itu meyakini ataupun ketakutan. Dan selama ini dari tempat tersebut jalur maut, jalur tengkorak, Narogong itu sendiri pernah nggak sih dibersihkan dari golongan manusia? Ya, banyak. Manusia tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah. Bukan di sekitar situ. Ada manusia-manusia yang punya kedudukan di sisi Allah. Membersihkan daerah itu juga banyak. Terus? Tetapi untung daerah saya, kerajaan saya belum.
Ada juga dari manusia-manusia yang ingin membersihkan. Tetapi manusia itu yang di dalamnya dari golongan kami ya sama saja. Yang membantu. Lu kok bisa begitu loh? Jangan Kami bohong kamu. kalahkan semuanya manusia-manusia yang di dalamnya ada golongan kami yang membantu. Jadi begitu. Loh, padahal dia itu niatnya baik loh. Kok malah golongan kami yang membantu? Ya niatnya baik. Tapi di dalam tubuhnya ada golongan kami. Dia sama saja. Wih. Pasti kalah manusia itu. Jelas kalau di situ memang seperti itu. Ya udah sambil nikmati dulu. Nah, terus kamu sendiri kan yang tidak dipasang nyata oleh manusia sebagai tumbal untuk mengambil tumbal kan. Tapi kamu asli penghuni situ. Iya. Nah, dulu kamu kok bisa menghuni dari Jalan Raya Narogong, jalur Tengkorak itu sendiri prosesnya kayak apa? Saya pendatang. Pendatang. Sebenarnya kerajaan saya semenjak awal itu bukan di situ. Terus? Tetapi ya sama di kota itu. Tetapi beda daerah. Beda wilayah begitu. Nah, kok bisa kamu tertarik dengan tempat tersebut? Kerajaan saya dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Manusia. Manusia kayak saya begini atau siapa? Ya. Kawan saya. Bukan. Bukan. Terus kamu berpindah ke tempat tersebut. Dan yang membuat kamu tertarik menempati tempat itu apa? Banyak makanan. Makanan tadi yang diberikan manusia. Oke. Jadi itu ternyata hal ihwal kenapa kamu banyak darah-darah segar. Wih, darah-darah segar. Darah-darah dari freezer. Bukan. Dari mana? Darah-darah dari manusia. Ketika dia terlindas kendaraan besar. Astagfirullah. Itu kan darah segar bagi saya. Golongan kami mengerubuti semuanya itu jasadnya. Menghisap sari-sari padi yang masih tersisa di dalam jasad orang itu. Astagfirullahaladzim. Sadis sekali kayak gitu ya. Terus begini, kamu kan tadi sudah menyampaikan bahwa manusia-manusia yang akan menjadi korban kamu kan manusia yang kosong dalam artinya minimal. Ya. Lah minimal kalau manusia itu ingin selamat melalui jalur yang menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak apa supaya dia bisa selamat saat melewati tempat tersebut? Tidak tahu. Jujur kamu. Jujur. Iya. Iya, saya tadi sudah menyebutkan. Harus apa? Sampaikan lagi. Setidaknya di dalam hatinya paling tidak mengingat Tuhannya. Lebih aman lagi. Ya pasti. Entah itu di dalam ataupun di luar tubuh dari jasad manusia yang melewati itu. Ada golongan putih yang menjaganya. Banyak yang di sana. Saat berkendara ada golongan cahaya yang membututinya, yang menjaganya. Sama benda ini. Oh, yang melintasi sana. Alhamdulillah. Kalau memang begitu, kamu nggak menyesatkan ini loh ya? Tidak. Saya melihat itu dari jalur kami juga. Gurunya juga sama. Oh gitu. Iya. Itu kawan saya di sana. Itu mengganggu golongan kami. Jadi barat tuh. Ya. Lu mengganggu gimana lah? Kamu siluman dulu jin. Apa kamu nggak mau kembali ke hakikat penciptaanmu lagi menjadi jin? Kenapa? Gak mau saya. Nggak mau, benar. Lantas saat ini kamu kan siluman toh? Ya. Apakah kamu nanti akan mendapatkan kedudukan lagi dari tuanmu? Golongan iblis pastinya. Jadi apa lagi? Golongan iblis. Golongan iblis perubahannya. Wih, sadis men. Oke, jelas kalau ternyata itu seperti itu. Sebelum berpisah ini, kamu tahu nggak apa yang menjadi banyak hal di sana pula? Jika jalur itu ditakuti banyak manusia, apakah ada dampak buruknya? Banyak. Semakin banyak juga kecelakaan. Kok malah begitu? Karena ketakutan manusia yang di sana saat melewati jalan itu. Dari ketakutannya lah yang membuat kerajaan kami semakin kuat.
Yang dipasang manusia juga semakin kuat gulungan kerajaan iblis-iblisnya. Dan semakin gampang kami memasuki manusia-manusia yang melintasi sana untuk menjadi korban. Jadi gitu ya ternyata. Kamu ditakuti ya tambah kuat kek. Gak ditakuti ya juga kuat. Ya harus manusia itu harus berpikir saja berarti. Oke, jelas pemirsa di sini tetap berhati-hati dan waspada sambil dinikmati. Sudah kenyang. Kawan-kawanmu ada yang enggak yang kesini lagi mau ngomong-ngomong? Tidak. Buat apa kesini? Siapa tahu mau ikut bertemu dengan saya. Tak perlu. Kenapa? Terus tadi yang kamu sedikit singgung tentang ratu dari penguasa sungai tersebut, itu kan dulu golongan manusia. Kenapa manggil ratu saya kamu? Itu ratumu ya? Ratumu itu sendiri sekarang posisinya keadaannya kayak apa? Ya di sana kerajaan saya. Sekarang dia baik-baik saja atau terancam atau bagaimana? Tidak. Benar enggak? Benar. Ya. Ini dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Samohon senjata sakti. Jangan macam-macam kamu. Seluruh penghuni gaib fasik yang tidak mau tunduk Islam di sana dari ratu atau siapapun yang menguasai sekarang juga terkena hantaman pukulan dari jurus Allah. Korban-korban yang sudah menjadi makananmu yang tidak menjadi hakmu sekarang ini, korban-korban tidak bersalah sekarang sudah terbebas terlepas. Allah. Selain dari jalur pesugihan yang asli otomatis bebas dan dibawa langsung oleh malaikat pendampingnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan berdampak buruk apabila dalam jasad mediatornya. Kurang ajar kamu. Ratumu juga langsung terikat menggunakan rantai. Kerajaan kami kamu hancurkan. Kerajaan pesugihan yang terpasang pun hancur. Apabila mereka menyerang, otomatis pertempuran dalam senjata akan terjadi. Mereka semuanya harus terikat. Langsung seluruhnya ketarik. Kamu tetap di sini dan yang lainnya. Assalamualaikum. Samohon. Langsung lempar. Masuk di sana. Kamu bawa kemana itu teman-teman kami? Bersihkan seluruhnya. Kekuatan-kekuatanmu harus dilucuti semuanya. Jika ada kawan-kawanmu yang berusaha menyerang bala tentara dari Jajil dan seluruh pasukannya menghindari nakal, semuanya terikat dan langsung diledakkan kembalikan ke tempatnya masing-masing asalnya. Kurang ajar kamu. Manusia-manusia laknat kamu. Saya manusia laknat. Ya. Lah kamu merugikan kok ya. Itu bukan urusan kamu. Ya saya pun tidak mau urus bagaimana karena tempatmu mungkin yang di sana toh. Sudah, kamu mengucapkan kata perpisahan dengan cara apa? Belajar kamu. Sudah. Kamu mengucapkan apa yang terakhir kalinya ini sampaikan? Tak usah. Tidak penting bagi kamu. Apa mau bertemu kembali nanti? Iya. Saya ingin bertarung dengan kamu. Saya itu gak bisa apa-apa, gak sakti pula. Kawanmu yang langsung kesini langsung terikat seluruhnya. Kunci seluruhnya. Jika mereka menyerang dengan bala tentara dari semua mereka langsung dilelehkan kena pukulan mesam. Ikatanmu dengan rantai ini pun semakin kuat membelenggu. Lancar kamu. Assalamualaikum malaikat. Saya mohon dengan langsung dibawa ke tempatnya masing-masing seluruh gaibnya beserta seluruhnya gajian. Rohnya terlepas semuanya. Roh yang tidak bersalah, sukma yang tidak bersalah semua terlepas terbebas kembali dibawa ke alamnya. Sallallahu. Sudah kamu langsung terikat di sana dilempar. Masuk di sana. Terkunci.
Sehat Mas? Sehat sehat. Fresh. Sebenarnya efek-efeknya menguap. Alhamdulillah. Sehat belum? Tenang dulu. Ini enggak settingan ya? Buatan alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa. Itulah adanya kami di kesempatan kali ini tentang explore di wilayah Jalan Raya Narogong. Begitu ya dibilang menegangkan, agak menegangkan karena di tempat-tempat seperti itu memang banyak hal-hal yang tanpa kita sadari bisa mempengaruhi hal buruk kepada kita hingga membuat peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Dan itu semuanya kami pun berusaha belajar untuk mengembalikan bahwa semuanya itu sudah diizinkan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang manusia tetap berhati-hati dan waspada dalam keadaan apapun, begitu kiranya yang dapat kami sampaikan pesan-pesannya, dan semoga saja tetap semangat di dalam kehidupannya masing-masing dan tentunya harapan kami dalam keadaan bahagia di kesempatan kali ini. Apabila banyak sekali kata yang melukai siapapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila banyak kekurangan pula itu karena kesalahan kami, kemudian kami tetap mohon maaf. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu pun bukan dari kami tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.